Shalom adik-adik, sahabat shalom semuanya. Kak Putri bersyukur banget kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sini ya. Kita mau beribadah. Sebelum itu kita mau berdoa dulu dengan adik Bimbi adalah Kalinda. Oke semuanya adik-adik, kita mau memulai ibadah kita sekolah sahabat shalom. Mari kita satu dalam doa. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembali ada Bapak untuk memulai ibadah sekolah sahabat shalom. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini, penyertaan-Mu sempurna dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya Ya. sudah siap kan memuji Tuhan? Siap banget. Ya, semuanya bangkit berdiri. Yuk. Semangat, kita mau memuji Tuhan. Semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Yesus. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Yesus. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Yesus. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Yesus. Sebut namanya ya. Sayang, sayang, disayang, Putri disayang Yesus. Putri diangkat jadi anaknya, Putri disayang Yesus.
Shabbat Shalom adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Hamasia. Kita kembali bertemu ya melalui ibadah Sabat Ries GPF Keluarga yang Berdoa. Apa kabar adik-adik? Semuanya baik ya? Semuanya baik, diharapkan semuanya sehat. Dan Bugem juga baik, Bugem juga sehat. Semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Bapak Yahweh buat kita semua. Kita ucap syukur ya, Bapak Yahweh itu baik. Tuhan Yesus Hamasia itu baik ya, yang telah menyertai kita dari hari ke hari, dan kita boleh ada di Sabat Kudus Bapa pada saat hari ini. Adik-adik, sebelum Ibu Gem bercerita dari firman Elohim, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya kita mendapatkan urapan dari Ruach HaKodes di dalam kita mendengar akan cerita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, Bapa yang bertahta di kerajaan Samayim, di kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Engkaulah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Hamasia. Kami mengucap syukur Bapa, kami semua boleh baik, kami semua boleh sehat, kami ada di Sabat Kudus Bapa. Dan kami mohon Bapa, layakkan setiap kami, ampuni setiap dosa dan salah kami, segala ketidakbenaran kami Bapa. Hapuskanlah semua itu dengan darah anak domba, darah Tuhan Yesus Hamasia. Dan kami boleh dilayakkan, dikenankan di hadapan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, dan kami minta Ruach Kodes memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam berkat dari Elohim Bapa dan dalam anugerah dari Elohim Bapa buat setiap kami. Diberkatilah nama Yahweh yang Maha Kudus, kerajaannya kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Di sini kita akan dengar cerita soal Nabi Elisa. Ya mungkin kakak-kakak yang minggu lalu sudah menceritakan juga buat adik-adik ya. Dan saat ini kita akan melihat bahwa bagaimana Elohim Bapa Yahweh yang melakukan keajaiban-keajaiban ya. Baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang sangat kecil. Ya karena Bapa Yahweh itu yang maha kuasa. Ya adik-adik, dan kita tahu, kita harus percaya bahwa Elohim itu setia adanya. Bapa Yahweh itu setia adanya. Nah, Dia setia menolong kita dalam segala hal ya, baik itu perkara atau hal-hal yang besar sekali ya, ataupun hal-hal yang kecil yang kayaknya itu masalah sepele gitu, tapi Bapa Yahweh dapat menolong kita dalam segala hal ya. Itu adalah kebesaran dari Elohim Bapa yang kita sembah, karena Bapa Yahweh tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa Yahweh tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus Hamasia dan Bapa adalah satu, dan Tuhan Yesus Hamasia tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Dan Bapa Yahweh itu sangat memperhatikan hal-hal yang terkecil sekali dalam hidup kita, yang sampai kayaknya hal sepele gitu ya, tapi itu diperhatikan oleh Bapa Yahweh. Dan bagaimana caranya Bapa Yahweh? Banyak cara untuk menolong kita, banyak cara yang dapat dilakukan oleh Bapa Yahweh. Bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Jadi menurut kita kayaknya persoalan ini bagaimana caranya bisa persoalan ini boleh selesai, atau masalah kita boleh selesai. Mungkin pikiran kita nggak sampai gitu, bagaimana caranya nggak tahu. Tapi Bapa Yahweh punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Amin ya adik-adik ya. Nah untuk itu, jadi setiap saat kita jangan merasa bahwa nggak apa-apa, biar aja, ntar juga ada jalan sendiri begitu aja. Jangan. Segala sesuatu yang kita rasakan, suatu masalah, kita serahkan semua kepada Bapa Yahweh ya. Pasti Bapa Yahweh menolong tepat pada waktunya. Dari sini kita akan mulai ya, kita akan bercerita mengenai Nabi Elisa. Ini nabinya Elohim ya, yang setia, yang dipakai dengan luar biasa oleh Bapa Yahweh. Di sini dia dapat menolong Nabi Elisa dalam hal-hal besar
maupun hal-hal kecil. Di sini Elisa punya banyak murid ya, punya anak-anak dan punya banyak murid ya. Dan ini dia yang membimbing murid-muridnya itu dari hari ke hari, dan membimbing anak-anaknya juga dari hari ke hari untuk takut akan Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Elohim ya. Nah di sini mereka tinggal dalam satu rumah ya adik-adik ya. Nah di sini mereka boleh melihat bahwa Bapak Yahweh memakai Nabi Elisa, atau disebut mereka Bapak Elisa, dengan luar biasa. Mereka melihat keajaiban yang Bapak Elisa lakukan dalam jamahan kuasa Bapa, sehingga Nabi Elisa atau Bapak Elisa ini dapat melakukan hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Mereka sudah melihat, menyaksikan mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Elisa, yaitu pernah memberi nasihat ya. Nabi Elisa pernah memberi nasihat kepada seorang janda dan anaknya. Kedua, Nabi Elisa juga pernah menolong Panglima Naaman ya, untuk dan menyembuhkan Panglima Naaman dari sakit kusta ya. Juga dia banyak sekali keajaiban dilakukan pada saat terjadinya kelaparan ya. Di suatu tempat terjadi kelaparan, dan pada waktu murid-muridnya pergi mencari sayur untuk dia makan, dan ternyata yang didapatkan murid-muridnya itu adalah sayur yang beracun adik-adik. Sayur yang beracun diambil. Nah, yang didapat oleh mereka, dan akhirnya mereka memasak sayur itu ya, di dalam suatu kuali, jadi sayur gulai ya, jadinya jadi sayur gulai. Nah, mereka mencampur sayuran yang beracun itu di tempat satu kuali atau panci ya, yang ada masakan gulainya, dan situ dicampur. Dan di sini Bapak Yahweh memberikan hikmat kepada Nabi Elisa untuk mencampur sayur itu, kuah sayur itu, yang ada sayurnya itu dengan tepung. Itu bapaknya pakai cara medianya adalah tepung. Bapak bilang masukkan tepung ke dalam kuali atau ke dalam panci itu yang ada sayur yang beracun. Itu caranya Bapak. Pasti itu caranya Bapak. Walaupun sepertinya kayaknya masalah kecil, tapi itu caranya Bapak menolong sehingga sayur ketika dimasukkan tepung, disuruh Bapak Yahweh kepada Elisa masukkan tepung itu, sayur itu tidak membuat murid-muridnya atau dia atau anak-anaknya mati karena sayur beracun, tapi sayur itu menjadi tidak beracun setelah ditaruhkan tepung itu. Itu luar biasa segala keajaiban yang Bapak Yahweh pakai Elisa untuk membuat keajaiban dari hal besar maupun hal kecil, sehingga anak-anaknya dan murid-murid yang tinggal bersama dengan Nabi Elisa melihat keajaiban yang luar biasa, sehingga mereka mau menjadi seperti Bapak Elisa. Mereka mau menjadi hamba Tuhan, mereka mau menjadi pelayan Tuhan, mereka mau dipakai seperti Bapaknya memakai Nabi Elisa ya adik-adik. Dan mereka dari hari ke hari melihat keajaiban yang luar biasa yang dibuat Nabi Elisa, karena itu kuasanya Bapak Yahweh Elohim ya. Nah di sini kan mereka tinggal dalam satu rumah yang karena itu ada anak-anaknya, ada murid-muridnya Nabi Elisa, sehingga rumah itu sekarang jadi sempit karena mungkin bertambah-tambah ya, bertambah-tambah murid-murid datang baru, ada murid lagi, sehingga rumah itu sangat sempit ya. Jadi situ mereka bilang tidurnya berdesak-desakan, mereka duduk juga dempet-dempet seperti itu ya adik-adik. Jadi mereka mengusulkan kepada Nabi Elisa, Bapak Elisa, bagaimana kalau kita bikin rumah ini jadi lebih luas lagi. Kami mau membangun rumah ini Bapak Elisa. Oh ya silakan, kata Bapak Elisa. Silakan mari kita bangun rumah ini. Bagaimana dengan kayunya? Bapak Elisa ngomong begitu. Oh kayunya kita ambil di dekat Sungai Yordan Bapak Elisa. Oke, kalau gitu mari kita ke Sungai Yordan ya. Adik-adik di situ kita akan lihat bahwa mereka pergi ke dekat Sungai Yordan untuk mengambil kayu-kayu. Mereka untuk menebang pohon-pohon dekat situ untuk ambil kayunya untuk dibuat rumah buat mereka, atau memperbesar ruangan rumah mereka supaya tidak jadi sempit lagi ya adik-adik. Nah di situ bahwa ya berarti kan kalau kita menebang kayu ya, berarti kita punya alat-alat, itu kapak
Kapak itu seperti pisau tapi besar ya. Kapak tuh pisau tapi besar untuk memotong kayu. Karena kalau kecil kayunya tidak bisa terpotong ya adik-adik ya. Nah, di situ ketika mereka mempersiapkan diri mengambil kapak masing-masing yang ada di rumah itu, dan dari semua murid-muridnya ada satu orang yang tidak punya kapak ya. Di sini adik-adik ya, dari ayatnya ada satu orang yang tidak punya kapak. Terus kata orang ini gini, ya sudah kalau gitu saya akan pinjam kepada tetangga sebelah kapaknya mereka gitu ya. Terus murid ini pergi untuk meminjam kapak dari tetangga sebelah. Dan begitu begitu dapat kapak itu, mereka bersama-sama pergi menuju sungai Yordan ya. Karena dekat situ ada pohon-pohon dan kayu-kayu yang besar. Nah, semua senanglah berjalan, mereka senang, dan Bapak Elisa ikut mendampingi murid-muridnya dan anak-anaknya yang lain ya. Di sini semua punya masing-masing punya kapak sendiri, tapi satu orang kan pinjam, berarti kan dari tetangga sebelah ya. Dia berarti kan pinjam. Dia bilang gini, ini kapak nggak boleh hilang karena kapak bukan punya saya, tapi ini punya orang lain yang saya pinjam. Jadi kapak ini tidak boleh hilang. Ya, mereka mulai bekerja, mereka mulai pak nebang kayu ya, semua ada. Nah, kan mereka semakin hari kan semakin tarik panasnya ya. Ya, nebang mungkin keringat, dan salah satu dari mereka yaitu yang kapaknya dipinjam itu kelempar ke sungai gitu ya. Karena mungkin dia potong-potong kayu itu sehingga kayu itu lepas dari tangannya si anak murid ini gitu ya. Langsung lepas masuk ke sungai, biur ya. Kapak itu karena besar jatuh, biur bunyi gitu kan. Jatuh ke dalam sungai. Ya, ke sungai Yordan. Ke sungai Yordan. Langsung Bapak Elisa, kata si murid, Bapak Elisa, tolong kapaknya jatuh Bapak Elisa. Tadi tangan saya berkeringat waktu saya memotong kayu. Kapak itu kelempar ke dalam sungai Yordan, ke dalam sungai itu, ditunjuk ya. Terus akhirnya terus Bapak Elisa bilang, di mana letak jatuh kapak itu? Jadi posisinya di mana waktu kapak itu jatuh ke sungai? Posisi sebelah mana? Di situ dekat dekat batu besar itu Bapak Elisa. Ditunjuk Bapak itu di situ gitu kan. Terus akhirnya, karena itu bukan punya saya Bapak Elisa, itu saya pinjam ya. Anak itu ngomong itu ya ke Bapak Elisa, tolong Bapak Elisa. Bapak Elisa langsung diam, pasti dia punya komunikasi dengan Bapak Yahweh. Dia diam, dia merenung, dan Bapak Yahweh memberikan hikmat kepada Nabi Elisa ya. Dia memberikan hikmat waktu dia merenung gimana caranya ya, itu sungainya lumayan dalam gitu, bagaimana caranya ya untuk ambil kapak itu, gimana ya. Dia berpikir, dan saya percaya bahwa dia juga berdoa. Dia berpikir dan dia berdoa, dan dia mendapatkan jawaban bahwa kamu cara mengambil kapak itu. Jadi dia langsung gini, sebentar ya adik-adik, sebentar. Ya, setelah itu dia langsung diberikan hikmat. Setelah dia berdoa, dia diberikan hikmat oleh Elohim, Bapak Yahweh, untuk memotong sepotong kayu ya. Jadi Bapak Yahweh kasih hikmat ketika dia diam, dia berdoa. Dan Bapak Yahweh memberikan dia hikmat. Ambil sepotong kayu gitu ya. Dia ikutkan apa yang dapat hikmat dari Elohim. Makanya adik-adik ya, kalau kita punya hubungan erat dengan Elohim, kita berdoa, kita minta satu, kita diam, kita berdoa, kita minta satu. Apa Bapak? Bagaimana caranya? Nanti Ruach Kodes tuh bicara kepada kita. Kamu begini, kamu lakukan ini. Itu pasti kalau kita diam, kita datang berdoa. Jangan udah kita sibuk cari sana marah-marah sana marah sini, itu kita nggak dapat hikmat. Tapi kita diam, kita tenang. Bagaimana caranya ya Bapak? Pertolonganmu Bapak untuk saya, untuk masalah ini atau masalah itu gitu. Nanti akhirnya Bapak berbicara kepada kita dalam hati nurani kita atau dari pikiran kita, dapat hikmat bahwa kamu harus begini. Nah, di sini Nabi Elisa itu diberikan hikmat bahwa kamu ambil sepotong kayu. Jadi dia mengikuti, ambil sepotong kayu gitu ya.
terus dan gitu, dan lemparkan kayu yang sepotong itu, yang segini lah ya, kurang lebih kali ya, potong kayu itu lemparkan ke dalam posisi di mana kapak itu jatuh di sungai. Jadi yang dekat batu, si muridnya bilang gitu, dekat batu. Jadi kamu harus lemparkan kayu itu dekat pada posisi saat kapak itu jatuh. Ya, langsung Bapak Elisa langsung ambil kayu, langsung dia lemparkan. Set, dia lempar ya. Jatuh di tepat pada kapak itu jatuh, posisi di airnya. Langsung set gitu ya, dia lempar. Lemparannya bukan sekedar tapi kencang, set, supaya sampai sasaran ya. Dia lempar kayu itu celep gitu. Mungkin ada yang posisinya kan karena sama, jadi waktu dia lempar kayunya, si kapak itu langsung nancep di kayu yang Elisa lempar ya. Langsung begitu, langsung terangkatlah kapak dan kayu itu. Karena sudah ada yang berat kena ke kayu itu, jadi kapak itu muncul dari dalam air ya, dalam posisinya nempel dengan si kayu itu ya. Langsung terangkatlah si kapak itu. Itu caranya Bapak memberikan hikmat kepada Nabi Elisa ya. Setelah itu langsung Nabi Elisa bilang gini, coba ulurkan tangan kamu, ambil itu kapaknya. Langsung diambil kapaknya, karena sudah di permukaan ya, tidak di dalam lagi, karena sudah ikut dengan kayu yang dilempar oleh Nabi Elisa. Langsung diambil sama si murid itu. Langsung senang sekali si murid, karena itu kapaknya kapak pinjaman gitu. Kalau itu hilang bagaimana gitu kan. Jadi dia senang gembira, dan semua, bukan hanya dia itu orang itu aja, tapi semua murid-murid, semua yang ada di situ senang dan gembira, mereka bersuka cita. Oh haleluya, terima kasih Bapak Elisa, terima kasih Elohim gitu ya. Mereka senang karena kapaknya ketemu ya. Akhirnya mereka pergunakan lagi memotong-motong kayu, dan setelah itu dikumpulkan kayu-kayunya semua, lalu mereka ikat, mereka bawa untuk membangun sebuah rumah itu. Nah di sini adik-adik harus lihat bahwa pelayanan ini, bahwa Bapak memakai orang yang Nabi Elisa ini dengan luar biasa. Tapi bukan Nabi Elisa yang luar biasa, tapi Elohimnya yang luar biasa, Bapak Yahweh yang luar biasa ya, menolong dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa, baik perkara hal besar atau perkara hal kecil, semua ditolong dengan caranya Bapak yang dahsyat dan luar biasa. Di sini adik-adik harus mengetahui bahwa Tuhan Bapak Yahweh dapat menolong kita dalam segala hal ya. Pertama, baik besar atau kecil. Kedua, harus percaya penuh kepada Elohim. Kita nggak boleh ragu-ragu ya adik-adik ya. Kita harus kedua percaya penuh kepada Bapak Yahweh yang saat ini kita sembah dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Kita harus percaya penuh karena pertolongannya pasti iya dan amin. Ya. Yang ketiga, setiap kita, adik-adik maupun bugem atau kakak-kakak semua yang lain, setiap ada masalah ya, saat kita ada masalah ya adik-adik ya, kita harus minta pertolongan dari Tuhan, dari Bapak Yahweh ya. Nanti saat adik-adik membutuhkan sesuatu, minta kepada Bapak Yahweh dulu ya. Bapak, saya punya sepatu sudah rusak Bapak, saya minta Bapak, memang itu sudah rusak, dalam nama Tuhan Yesus saya minta untuk saya mempunyai sepatu baru Bapak. Nanti dengan caranya Bapak yang luar biasa, adik-adik akan menerima sepatu yang sudah rusak itu. Tapi kalau adik-adik punya sepatu 10, satu rusak kan masih ada 9, ya kan, bisa pakai. Jadi kalau ada hal-hal yang memang yang sangat membutuhkan, yang adik-adik sangat membutuhkan, yang memang tidak ada yang perlu pertolongan dan sangat membutuhkan, adik-adik minta sama Bapak Yahweh ya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus saya minta ini, saya minta itu gitu ya. Tapi dengan percaya penuh ya adik-adik ya, maka itu akan diberikan oleh Bapak. Bapak akan menolong dengan caranya Bapak. Jadi kita jangan mereka-reka gini, entah gimana ya Bapak menolong saya pakai apa ya. Oh pakai si ini kali, pakai om ini, pakai tante ini, atau pakai ibu ini, atau bapak ini. Jangan pikirkan kayak gitu. Jangan pikirkan itu semua. Tapi pikirkan bahwa pasti Bapak menolong saya ya adik-adik ya. Perkatakan itu, pasti Bapak menolong saya karena ini kebutuhan saya Bapak, karena ada firman-Nya, Elohim memenuhi kebutuhanmu
menurut kekayaannya dengan kemuliaan di dalam Hamasia Yesua. Amin. Jadi Elohim memenuhi kebutuhan kita adik-adik. Jadi minta sama Bapak Yahweh dalam doa ya, karena dia memenuhi kebutuhan kita. Itu aja adik-adik. Jadi setiap saat kita berdoa selalu berharap dan mengandalkan Bapak Yahweh. Jangan berharap dan jangan mengandalkan manusia ya. Kita berharap dan mengandalkan Bapak Yahweh, maka kita semua pasti diberkati Bapak Yahweh. Amin. Amin. Ya, itu saja ceritanya. Setiap kita adik-adik yang sudah mendengarnya diberkati Bapak Yahweh. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita akan tutup dalam sharing firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh yang maha kuasa, Bapak Yahweh Engkau hidup, Bapak Yahweh Engkau ada, dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, yang adalah Tuhan Raja kami, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat kami yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sharing firman cerita pada hari ini Bapak. Kami semua sudah mendengarkannya. Biarlah firman itu menguasai hati dan pikiran kami Bapak, dan firman itu yang membimbing kami pada seluruh kebenaran-kebenaran-Mu Bapak, dan firman itu juga yang memberkati kami Bapak. Terima kasih, kami mau andalkan Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh menolong kami tepat pada waktunya. Pertolongan Bapak Yahweh iya dan amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Kami mengucap syukur Bapak, terima kasih untuk saat ini, dan dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesua HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapak Yahweh, mengasihi Bapak Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda